Shalom sahabat dan saudara-saudaraku semua. Semoga kita semuanya tetap semangat dan sukacita karena penyertaan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih harus berjaga-jaga dan waspada karena pandemi benar-benar belum berakhir. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat merasakan situasi yang relatif aman, sayangnya memasuki awal tahun 2022 dan sampai saat ini badai COVID-19 mulai beranjak naik lagi, khususnya varian Omikron yang kabarnya lumayan efeknya bagi lansia. Mari para lansia, kita tetap semangat walaupun saat ini kita mungkin kembali harus menahan diri dan melakukan beberapa pembatasan. Tapi kita percaya saat ini akan berlalu dan bisa kita lewati dengan baik. Mari kita tetap berpegang pada karya dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Sebagai lansia, kita pasti pernah melakukan yang namanya berjanji terhadap seseorang. Baik berjanji maupun dijanjikan sesuatu oleh orang lain, pasti pernah kita alami. Bagi kita yang pernah menjanjikan sesuatu pada seseorang, pasti pernah mengalami janji tersebut ternyata tidak dapat kita penuhi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kita memahami janji Tuhan bagi kita? Apakah kita dapat menyadari saat ini bahwa hidup kita terjadi karena janji Tuhan? Mari kita mengingat bagaimana Tuhan Allah pernah berjanji pada Abraham dikala dia merasa insecure karena sampai usia lanjut tidak juga memiliki keturunan. Mari kita membaca Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang kita perlukan adalah percaya dengan sepenuh hati pada Tuhan, dan kita akan hidup menikmati janjinya yang penuh dengan kebaikan. Tuhan memberkati. Sahabat lansia yang dikasih Tuhan, supaya kita mulai membiasakan diri untuk belajar mengingat akan janji dan kebaikan Tuhan, mari coba kita melatih diri dengan cara yang mudah saja. Aktivitas ini namanya mengisi daftar karya Tuhan di dalam hidup kita. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Sahabat lansia bisa mencatatnya di selembar kertas, atau juga bisa mencatat di dalam buku, sebuah buku. Bisa juga diberikan nomor 1 hingga 10 ataupun lebih mungkin. Saya akan bacakan. Yang ke-1 misalnya, waktu masih muda bekerja dan diberi keberhasilan. Yang kedua, diberi kesehatan sampai usia lanjut. Yang ketiga, Tuhan memberi kesembuhan pada waktu kita sakit. Keempat, punya cucu yang berprestasi di sekolah. 5, dapat menjalani kehidupan yang sulit selama pandemi ini. Seperti ini saya hanya bisa memberikan contohnya. Mungkin sahabat lansia bisa akan lebih banyak lagi mengisi lebih dari 10 mungkin. Mengingat banyaknya karya Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita, jadi kita ini bisa lebih semangat di dalam menjalani hidup karena kita merasakan Allah terus bekerja di dalam kebaikan
untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat lansia semua. Selamat pagi. Mari sahabat lansia, kita tunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan dengan tetap bersedia memberikan yang terbaik di tengah segala keterbatasan ini. Mari sahabat lansia, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Memang pandemi yang berkepanjangan ini sangat menakutkan, tapi kami selalu yakin dan percaya akan kasih dan kuasa-Mu yang melebihi segala sesuatunya di dunia ini. Engkau akan menolong dan memampukan kami untuk bisa melewati semua ini pada waktu yang Tuhan tentukan. Saat ini kami juga bersyukur karena kami para lansia sudah sebagian besar mendapatkan vaksin booster. Biarlah ini juga menjadi cara Tuhan untuk melindungi kami dan juga keluarga kami. Terima kasih karena Engkau selalu hadir dan berkarya bagi kami ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.